Bab 1051. Ditangkap. Quantum Cruise, lantai 2, kamar 2010. Kamar-kamar di bawah lantai 3 sangat biasa. Setiap unit hanya terdiri dari satu kamar, mirip dengan kamar standar di hotel. Namun, renovasinya tentu saja jauh lebih baik daripada kamar hotel standar. Namun, masih terdapat celah yang cukup besar antara kamar ini dan kamar-kamar di atas lantai 4. Jimmy membawa koper hitam dan duduk di sofa. Seolah-olah dia sedang memegang harta karun langka, dia dengan lembut meletakkannya di atas meja kopi. Dia membukanya dengan hati-hati. Di dalam kotak itu terdapat busa hitam keras. Penutup busanya dilepas dan terlihat 10 lubang di dalamnya. Di dalamnya terdapat 10 tabung reaksi kaca 10 ml, masing-masing berisi cairan biru muda yang disegel di dalamnya. Mata Jimmy dipenuhi rasa tergila-gila. Ia bahkan lebih tergoda daripada saat melihat Kaie Mitsui. Dengan lembut, Jimmy mengambil satu dari kotak dan mengocoknya pelan. Cairan di dalamnya mengalir perlahan, seperti minyak biru. Meskipun hanya ada 10, mereka tetap terlihat menggoda. Semua orang di ruangan itu juga memperlihatkan tatapan tergila-gila. Ini masih jauh dari cukup untuk memperluas pengaruh kita, tetapi ini merupakan awal yang baik, kata Jimmy. Metode teknologi keluarga Mitsui tidak bisa diremehkan. Saya yakin kita bisa bekerja sama lebih erat lagi di masa depan. Karena itu, waktu kita akan segera tiba. Semua orang di ruangan itu tertawa keras, mata mereka dipenuhi kerinduan. Jimmy mengambil kotak hitam itu dan menaruhnya di brankas. Apakah helikopternya sudah siap? Hunter mengangguk. Kita semua siap. Kita bisa berangkat kapan saja. Kita juga sudah menangkap orang-orang Huaxian itu. Bos, kapan kau akan membereskan mereka? Jimmy memegang ponselnya. Pergi dan interogasi mereka dulu. Coba cari informasi penting. Kalau mereka tidak mau bekerja sama, lempar mereka ke laut untuk dimakan ikan. Oke, tunggu, kata Jimmy. Simpan saja wanita-wanita itu. Mereka semua cantik. Sayang sekali kalau kita membunuh mereka tanpa alasan. Sama saja kalau kita berurusan dengan mereka setelah selesai bermain. Hunter tersenyum. Tidak masalah. Aku akan melakukannya bahkan jika kau tidak memberitahuku. Hunter pergi bersama pria satunya. Jimmy mengambil ponselnya dan menghubungi nomor bosnya. Bos, kami sudah mendapatkannya. Kami akan kembali ke Miami sekitar 3 jam lagi. Baiklah, saya mengerti. Petik 1. Setelah menjelaskan situasi di sini secara singkat, pihak lain menutup telepon. Setelah itu, Hunter melempar teleponnya ke samping dan menuju ke kamar mandi. Dentang, dentang, dentang. Terdengar ketukan di pintu dan Jimmy menghentikan langkahnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Hunter memegang kartu kunci di tangannya. Kalaupun ada urusan, dia tak akan mengetuk pintu. Hal ini karena mereka tidak mempunyai kebiasaan mengetuk. Siapa di sana? Ini Lin Yi. Nona Mitsui memintaku datang. Kaie Mitsui, gumam Jimmy. Apakah kau pria yang berada di sampingnya tadi? Benar sekali, itu aku. Mengapa kamu mencariku? Jimmy tidak berniat membuka pintu. Ia bertanya dengan suara pelan. Nona Mitsui memintaku memberimu sesuatu. Tinggalkan saja di depan pintu. Jimmy sangat menyadari pengaruh keluarga Mitsui. Setelah kesepakatan selesai, ia tidak ingin memperumit masalah dan bertindak sangat hati-hati. Ini sangat penting. Nona Mitsui meminta saya untuk menyerahkannya langsung kepada Anda. Jika saya kehilangannya setelah meninggalkannya di depan pintu, saya yang akan menanggung akibatnya. Aku tahu. Tinggalkan saja di dekat pintu. Jimmy tidak goyah. Tujuan utama perjalanan ini adalah untuk menukar biji bat dengan serum rangkaian gen keluarga Mitsui. Sekarang kesepakatan telah selesai, tidak ada lagi yang penting. Setelah beberapa menit, Jimmy menyadari tidak ada suara di luar. Lalu, ia berjalan ke pintu dan melihat melalui lubang intip. Ia menyadari tidak ada orang di luar. Akan tetapi, saat ia menarik gagang pintu, Jimmy menghentikan apa yang tengah dilakukannya. Dia menilai kembali situasinya. Dia sudah berurusan dengan orang-orang di sekitar Kaie Mitsui. Dia tidak menjadi ancaman baginya, jadi dia bisa mengecualikannya. Brigade Garda Pusat Huaxia telah mengirim total 9 orang untuk naik ke kapal. Setelah mereka semua ditangkap, mereka tidak lagi membahayakannya. Orang-orang yang tersisa semuanya orang biasa dan tidak menjadi ancaman baginya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Retakan. Jimmy membuka pintu dan melihat ke bawah. Ekspresinya langsung berubah muram. Tidak ada apa-apa di pintu. Tepat pada saat ini, Jimmy melihat bayangan hitam meluncur di depannya. Bayangan ini tak lain adalah Lin Yi. Kamu menipuku. Lin Yi tidak menjawab. Dia berlari dan menendang dada Jimmy.
Level bertarung Jimmy sudah mencapai level D, dan reaksinya sangat cepat. Ia langsung menutupi dadanya dengan tangan dan mengambil posisi bertahan. Namun, Lin Yi ternyata kuat dan menendangnya langsung ke ruangan. Lin Yi mengikutinya dari dekat dan mengulurkan tangan untuk mengunci pintu, tidak membiarkan siapapun ikut berkelahi. Jimmy menjabat tangannya yang terluka, tetapi tatapannya tidak pernah lepas dari Lin Yi. Dia mengamatinya dengan cermat. Apa yang kau lakukan? Apa Kaya Mitsui mengirimmu ke sini untuk mengambil sesuatu? Lin Yi tersenyum. Tidak seburuk itu. Aku di sini untuk membawamu pergi. Bawa aku pergi. Siapa kamu? Saya bagian dari Brigade Garda Pusat. Jimmy tiba-tiba membelalakan matanya dan menatap Lin Yi dengan tak percaya. Mustahil Brigade Garda Pusat punya orang sepertimu. Kamu tahu terlalu banyak, jadi aku tidak bisa membiarkanmu pergi, kata Lin Yi. Apakah kau akan mengambil inisiatif untuk menyerah, atau haruskah aku melakukannya sendiri? Jimmy melenturkan pergelangan tangannya, persendiannya berderak. Aku sungguh terkejut kau bisa sampai di sini, tapi mustahil bagimu untuk menangkap dan membawaku kembali. Kau bukan tandinganku. Begitu dia selesai berbicara, Jimmy mengerahkan tenaga di bawah kakinya dan bergegas menuju Lin Yi. Lin Yi menghindari serangan Jimmy dan membalas dengan tendangan samping. Pada saat itu, Jimmy segera menyesuaikan posturnya dan menendang untuk menghadapi serangan itu. Dor! Kaki mereka beradu. Jimmy tiba-tiba mengerutkan kening. Kekuatan benturannya begitu dahsyat hingga ia merasakan sakit yang menusuk. Demikian pula, kekuatan Jimmy mengejutkan Lin Yi. Menurut informasi dari sistem, levelnya telah mencapai kelas D. Namun, dilihat dari standar yang ditunjukkannya sekarang, setidaknya dia berada di atas peringkat D. Baik Yu Yuluo maupun Ning Che, sulit bagi mereka untuk bersaing secara individu dengan orang ini. Setidaknya, mereka perlu bekerja sama. Bok, 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 bok. Setelah pukulan pertama, Jimmy menyerang lagi. Serangannya dahsyat dan sangat cepat. Namun, di depan Lin Yi, itu tidak cukup. Karena Lin Yi tidak hanya memiliki kekuatan tempur kelas D, tetapi dia juga memiliki teknik tempur kelas E. Ini berarti levelnya melampaui Jimmy. Suara mendesing. Saat bertarung, Lin Yi menyadari kelemahan Jimmy dan menendangnya di sela-sela gerakan. Lalu, dia melemparkan pisau beda itu. Cahaya dingin menyambar dan menembus telapak tangan Jimmy, memaku dia ke lantai. Bab 1052. Penyamaran. Teriakan melengking terdengar di ruangan itu. Jimmy mencengkeram pergelangan tangannya, menggertakkan giginya menahan sakit. Rasa sakitnya tak tertahankan. Kemudian, dia memegang gagang pisau bedah dan mencabutnya dengan kuat. Namun, dia telah kehilangan kekuatan tempurnya dan tidak lagi menjadi ancaman bagi Lin Yi. Jimmy terengah-engah dan menatap Lin Yi dengan hati-hati. Dari mana asalmu? Tidak ada orang seperti itu di Brigade Garda Pusat. Jika kamu tahu tentangku, aku tidak akan ada di sini, kata Lin Yi. Kamu tahu betul apa yang telah kamu lakukan, jadi aku hanya akan bertanya satu hal sekarang. Kuharap kamu mau bekerja sama. Hehe. Jimmy mencibir. Kau pikir aku takut? Jangan coba-coba meminta apapun dariku. Lin Yi mengerucutkan bibirnya. Kau tidak takut padaku, atau kau tidak takut mati? Saya tidak takut pada keduanya. Itu luar biasa. Lin Yi mengangkat ibu jarinya dan mengeluarkan belati Mode Defense Master yang tersembunyi di belakangnya. Pedang hitam itu memantulkan cahaya dingin yang menusuk tulang, membuat rambut Jimmy berdiri tegak. Kamu, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu bilang kamu tidak takut mati? Biar aku coba teori itu. Sambil berbicara, Lin Yi berjalan ke arah Jimmy, mencengkeram kerah bajunya, dan menusukkan belati itu. Rasa sakit yang merobek itu tak tertahankan bagi Jimmy, dan pikirannya menjadi kosong. Menurutnya, orang Huaxia sangat taat hukum, terutama orang-orang seperti anggota Brigade Garda Pusat. Setiap langkah yang mereka ambil akan dilaksanakan sesuai rencana. Bagaimana mungkin mereka melakukan hal sekejam itu? Sebagai dokter bedah paling terkemuka di dunia, Lin Yi memiliki pemahaman yang sangat tepat tentang tubuh manusia. Jika orang lain menikam Jimmy, mereka mungkin secara tidak sengaja merenggut nyawanya, tetapi Lin Yi berbeda. Paling parah, dia akan terluka parah. Lin Yi tidak banyak bicara, ia mencabut belatinya dan menusuk paha Jimmy lagi. Terdengar jeritan melengking lagi. Seluruh tubuh Jimmy kejang-kejang kesakitan, seolah tersengat listrik. Lin Yi dengan cermat menghindari arteri di kakinya dan memotong otot rektusnya. Hanya Jimmy yang mengerti betapa sakitnya ini. Biasanya, selama operasi seperti ini, Anda akan diberi anestesi sebelumnya. Saya baru saja menusuk Anda di area sensitif, tetapi Anda belum pingsan. Anda pria sejati. Kamu bukan manusia, kamu iblis.
Apakah ada iblis yang setampan aku? Lin Yi mencabut belati berdarah itu dan mengarahkannya ke kaki Jimmy yang satunya. Tidak, jangan. Begitu pedang Lin Yi mendarat, Jimmy berteriak keras. Ia sudah mengompol. Dia benar-benar buang air kecil. Kalau kamu mau bertindak tegas di masa depan, periksa dulu siapa pihak lawannya. Lin Yi duduk kembali di sofa dan mengeluarkan selembar kertas untuk menyeka darah di pisau bedah dan belati. Katakan padaku, siapa mata-mata yang kau tanam di Brigade Garda Pusat? Lantai pertama Quantum Cruise, kamar 1019. Qiu Yuluo, Ning Che, dan yang lainnya semuanya diikat dan duduk di sudut ruangan. Ruangan itu awalnya tidak besar. Karena begitu banyak orang di sini, ruangan itu terasa sangat sesak. Pada saat ini, ekspresi mereka tidak begitu bagus. Karena mereka mengonsumsi sesuatu yang sebelumnya dicampur obat-obatan, mereka menjadi sangat lemah. Lebih dari 1 jam telah berlalu, tetapi efek obat-obatan itu belum hilang. Sekalipun mereka ingin melawan, mereka tidak dapat menggunakan banyak kekuatan. Sekarang ada 6 orang di belakang mereka, selain Hunter. Kenapa Brigade Garda Pusat mengejar kita? Apa tujuan kalian mengikuti kami diam-diam? Tanya Hunter, cerutu terselip di bibirnya. Semua ini gara-gara kamu membocorkan informasi kami yang menyebabkan kematian 13 rekan kami. Kita harus balas dendam. Hunter mengangkat bahu. Silakan balas dendam, tapi kalian semua sekarang tawanan. Apa kalian benar-benar berpikir bisa kembali hidup-hidup? Jika kami takut mati, kami tidak akan bergabung dengan Brigade Garda Pusat. Jangan terburu-buru mati. Kamu masih punya kesempatan untuk hidup, kata Hunter. Saya butuh nama-nama ilmuwan dari Brigade Garda Pusat Anda. Asal Anda bisa memberikan daftar ini, saya akan mengizinkan Anda kembali. Dalam mimpimu. Nona cantik, jangan terburu-buru menolak. Aku tahu kau tidak mau bekerja sama denganku, tapi bukan berarti yang lain juga begitu. Tatapan Hunter tertuju pada yang lain, dan akhirnya pada Ning Che. Siapapun yang bersedia memberiku daftar ini, aku akan membiarkanmu pergi. Kau hanya punya waktu 5 menit untuk mempertimbangkannya. Kuharap kau tidak mengecewakanku, atau aku akan bertindak. Setelah itu, Hunter memejamkan mata dan bersandar di kursi kayu. Ekspresinya ramah, seolah-olah ia tidak terburu-buru. Semua ini gara-gara kamu membocorkan informasi kami yang menyebabkan kematian 13 rekan kami. Kita harus balas dendam. Hunter mengangkat bahu. Silakan balas dendam, tapi kalian semua sekarang tawanan. Apa kalian benar-benar berpikir bisa kembali hidup-hidup? Jika kami takut mati, kami tidak akan bergabung dengan Brigade Garda Pusat. Jangan terburu-buru mati. Kamu masih punya kesempatan untuk hidup, kata Hunter. Saya butuh nama-nama ilmuwan dari Brigade Garda Pusat Anda. Asal Anda bisa memberikan daftar ini, saya akan mengizinkan Anda kembali. Dalam mimpimu. Nona cantik, jangan terburu-buru menolak. Aku tahu kau tidak mau bekerja sama denganku, tapi bukan berarti yang lain juga begitu. Tatapan Hunter tertuju pada yang lain, dan akhirnya pada Ning Che. Siapapun yang bersedia memberiku daftar ini, aku akan membiarkanmu pergi. Kau hanya punya waktu 5 menit untuk mempertimbangkannya. Kuharap kau tidak mengecewakanku, atau aku akan bertindak. Setelah itu, Hunter memejamkan mata dan bersandar di kursi kayu. Ekspresinya ramah, seolah-olah ia tidak terburu-buru. Waktu berlalu menit demi menit. Bahkan setelah 5 menit berlalu, tak seorang pun berbicara. Karena tidak ada yang mengatakan apapun, mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Hunter menunjuk ke Qiu Yuluo dan Ning Che. Bawa mereka berdua ke sini. Aku sudah lama menunggu. 2 anak buahnya berjalan ke arah mereka. Bajingan, lepaskan aku. Salah satu dari mereka menodongkan pisau ke leher Qiu Yuluo. Sebaiknya kau bersikap baik, atau aku akan mengirimmu menemui Tuhan. Di sisi lain, situasi Ning Che sama. Tak hanya tangannya yang diikat, belati juga menancap di lehernya. Jika ia bergerak, ada kemungkinan ia akan dibunuh. Kalian berdua kaptennya dan yang paling cantik di antara kelompok ini. Aku akan menyerang kalian duluan. Hunter mengambil gunting dan perlahan memotong kemeja Ning Che. Di baliknya terdapat rompi anti peluru berteknologi tinggi. Rompi itu tidak terlalu tebal. Kalian benar-benar siap, kata Hunter sambil tersenyum. Coba kulihat apa yang kalian kenakan di sana. Ekspresi Ning Che tenang, dan dia tidak peduli. Dia sangat berpikiran terbuka. Mendesis. Celana Ning Che ditarik terbuka. Dibandingkan dengan tubuh bagian atasnya, tubuh bagian bawah Ning Che terlihat sangat kurus. Selain pakaian dalam hitam, tidak ada pakaian lain di baliknya. Hunter dan anak buahnya menatapnya. Kedua gadis ini cukup untuk dinikmati sejenak. Namun, Hunter tidak langsung bertindak, ia juga merobek celana Qiu Yuluo. Sebagai perbandingan,
desain Qiu Yuluo lebih konservatif. Desainnya sangat biasa dan tidak ada yang istimewa. Sialan, lepaskan kaptenku. Serang aku kalau berani, raung Tao Cheng. Jangan khawatir, kalian semua akan mati bersama hari ini. Setelah aku selesai bermain, aku akan membereskan kalian. Hunter melambaikan tangannya. Lepaskan jaket anti pesawat mereka dan lemparkan mereka ke tempat tidur. Tuan Hun, saya masih punya obat di sini. Apakah Anda perlu saya berikan kepada mereka? Saya khawatir kedua wanita ini tidak akan mendengarkan saya. Petik 1. Tidak masalah. Aku tidak peduli. Hunter mengangkat bahu. Kalau dia tidak patuh, aku akan menghajar mereka sampai mereka patuh. Haha. Beberapa anak buahnya tertawa dan melepas rompi anti peluru mereka. Bra Ningche sama dengan pakaian dalamnya, sementara bra Qiu Yuluo berwarna krem. Satu sisi bergolak, sementara sisi lainnya tenang. Kadangkala, kesenjangan aset seorang wanita bisa terlihat seperti gunung, yang sebenarnya tinggi dan luas. Mata Hunter melebar, dipenuhi obsesi, saat tangannya yang besar terulur ke arah Ningche. Mendesis. Mendesis. Namun, pada saat ini, percikan api terdengar dari kunci pintu elektronik. Bab 1053. Mengungkapkan niat sejatinya. Suara kunci membuat Hunter menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Saat ini, satu-satunya orang yang bisa membuka pintu terkunci itu adalah Jimmy. Karena itu, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang menganggapnya serius. Hanya Qiu Yuluo, Ningche, dan yang lainnya yang merasa gugup. Mereka juga menduga bahwa orang yang datang kemungkinan besar adalah Jimmy. Namun, saat pintu dibuka, semua orang tercengang. Karena orang yang masuk adalah Lin Yi. Sial, bentuk tubuhmu lumayan. Kakimu panjang, tapi dadamu kecil sekali. Kamu telah mempermalukan tim 2. Petik 2. Semua orang terkejut melihat Lin Yi di sini. Mereka tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Mengapa kau di sini? Tanya Hunter sambil meraih senjata di pinggangnya. Namun, Lin Yi tidak memberinya kesempatan untuk bertindak. Ia bergegas dan menendang wajahnya. Jimmy bahkan tidak bisa bertahan 5 menit melawan Lin Yi, apalagi Hunter. Hunter tidak memiliki kemampuan untuk bereaksi terhadap serangan Lin Yi. Tendangan itu membuatnya terlempar, dan pandangannya dipenuhi bintang-bintang. Ia tak mampu memulihkan kesadarannya untuk waktu yang lama. Gerakan Lin Yi semulus air mengalir saat ia mengeluarkan pistol yang tersembunyi di balik punggung bawah Hunter. Dia membidik dua orang di belakang Qiu Yuluo dan Ningche, lalu masing-masing melepaskan satu tembakan. Peluru melesat di wajah mereka, seakan membawa angin yang membakar, mendarat tepat di antara alis mereka. Mereka meninggal di tempat. Setelah membunuh mereka berdua, Lin Yi melancarkan serangan lain dan menyerbu ke arah 4 bawahan yang tersisa. Bok, 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 bok. Dalam waktu kurang dari semenit, keempatnya tersungkur ke tanah. Tak satu pun dari mereka yang bisa berdiri. Siapa kamu sebenarnya? Hunter mencengkeram dadanya. Begitu bos kita sampai di sini, dia akan langsung membunuhmu. Berapa lama dia hidup sekarang tergantung pada suasana hati surga. Bagaimana dia masih bisa menyelamatkanmu saat ini? Mata Hunter terbelalak mendengar kata-kata itu. Kau benar-benar mengalahkan bos Jimmy. Jangan khawatir, dia belum mati. Dia masih berguna bagiku. Dengan itu, Lin Yi mengambil belati dan berjalan di belakang Ning Yuluo dan Ningche, memotong tali yang mengikat tangan mereka. Ketua tim Ning, apakah tim 3 Anda masih merekrut? Saya rasa tidak akan ada banyak kemajuan di tim 2. Mata Ningche bagaikan sutra, sama sekali tidak terganggu oleh tatapan lapar Lin Yi. Aku akan melamar bos Liu saat kita kembali. Ekspresi Qiu Yuluo agak tidak wajar. Ia tidak bisa berbicara dengan Lin Yi seperti Ningche, jadi ia segera menutupi dirinya dengan selimut. Kenapa repot-repot menutupi dirimu kalau tidak ada yang bisa dilihat? Ningche menegakkan punggungnya dan berkata dengan bangga. Qiu Yuluo tidak punya energi untuk berdebat dengan Ningche. Dia hanya ingin memahami satu hal. Mengapa Lin Yi ada di sini? Dan mengapa dia berkelahi dengan Jimmy? Lin Yi mengambil belati dan memotong tali yang mengikat Tao Cheng dan yang lainnya, membebaskan mereka. Nak, kami benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau akan menjadi kavaleri untuk misi ini. Tao Cheng menepuk bahu Lin Yi dan berkata dengan penuh terima kasih. Itu masalah kecil. Lin Yi memotong tali yang mengikat tangan yang lain satu persatu. Pada akhirnya, hanya Wang Bingyu yang tersisa. Lalu bagaimana denganku? Tanya Wang Bingyu. Meskipun aku sudah bilang kalau kamu tidak normal, bukan berarti kamu harus membalas dendam seperti ini. Qiu Yuluo dan Ningche juga bingung, tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Lin Yi. Memang benar ada dendam antara mereka dan Lin Yi.
Jika dia ingin membalas dendam, dia bisa melakukannya lebih awal ketika tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Kalau begitu, mengapa dia menyelamatkan mereka sementara membiarkan Bingyu terikat? Lin Yi mengangkat tangannya, mencengkeram rambut Wang Bingyu, lalu mengangkat kepalanya. Kamu masih berani nanya begini? Kalau bukan karena kamu, nggak akan banyak orang yang mati di tim 2 dan 3, kan? Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut. Bahkan Ning Che pun tidak dapat tetap tenang. Wang Bingyu telah berada di Brigade Garda Pusat selama 3 tahun dan selalu teliti. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau benar-benar bilang aku agen rahasia. Apalagi yang mungkin aku maksud, Lin Yi tersenyum. Apakah kau ingin aku menarik Jimmy untuk menghadapimu secara langsung? Dengan baik. Wang Bingyu berhenti berbicara, wajahnya pucat. Tindakan inilah yang membuat semua orang yang hadir mengerti segalanya. Dia benar-benar mata-mata. Piak. Qiu Yuluo bergegas dan menamparkan wajah Wang Bingyu. Kenapa kamu melakukan ini? Darah merembes keluar dari sudut mulut Wang Bingyu. Matanya berkedip-kedip, dan ia tak berani menatap mata Qiu Yuluo. Keluarga kami sudah terpuruk. Bukan hanya proyek yang diinvestasikan ayah saya di luar negeri bangkrut, tetapi ia juga berutang banyak uang kepada orang lain. Jika saya tidak melakukan ini, keluarga kami akan hancur. Apakah itu sebabnya kau mengkhianati Brigade Garda Pusat? Qiu Yuluo hendak mengulurkan tangannya ketika Ning Che menghentikannya. Baiklah, sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Bawa dia kembali dan tunggu Bos Liu menanganinya. Qiu Yuluo menarik tangannya dengan marah. Rekan setimnya telah melakukan hal seperti itu. Baginya, itu adalah penghinaan besar dan dia tidak bisa lepas dari kesalahan. Lin Yi, bagaimana kamu tahu tentang ini? Tanya Ning Che. Saya merasa ada sesuatu yang salah selama pertemuan itu, kata Lin Yi. Anda mengatakan bahwa operasi sebelumnya gagal karena seseorang membocorkan informasi, yang menyebabkan 13 orang tewas dalam pertempuran. Ini juga berarti bahwa informasi yang bocor cukup akurat, tetapi tidak mudah untuk mendapatkan informasi internal organisasi seperti Brigade Garda Pusat. Karena itu, saya curiga mungkin ada mata-mata di dalamnya. Jadi, kau sengaja menciptakan konflik dengan Yuluo untuk menciptakan ilusi kau mundur dari Brigade Garda Pusat. Setelah itu, kau bertindak sendiri. Lin Yi menunjuk Qiu Yuluo. Aku tidak sengaja menciptakan konflik palsu dengannya. Bagian itu asli. Setelah itu, Lin Yi menatap Wang Bingyu. Saat itu aku hanya curiga dan ragu. Lalu, aku menyampaikan pikiranku kepada Liu Hong. Dia tidak keberatan. Lagi pula, ini masalah hidup dan mati. Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Pantas saja kita dibius tak lama setelah naik kapal. Itu semua ulahnya, kata Tao Cheng dingin. Sekalipun Wang Bingyu adalah rekannya, karena dia, lebih dari 10 rekannya telah tewas. Keakraban antara pasangan telah terputus. Qiu Yuluo diam-diam melirik Lin Yi. Keberhasilan operasi ini semua berkat dia. Kalau tidak, tim 2 dan tim 3 pasti sudah mati di sini hari ini. Ada 2 helikopter mereka di helipad. Bawa mereka pergi, kata Lin Yi. Dan Jimmy itu ada di kamar 2010. Kalian putuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Aku tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya. Serahkan sisanya pada kami. Istirahatlah, kata Qiu Yuluo. Yo. Kamu dingin sekali padanya tadi. Kenapa kamu jadi lembek begini sekarang? Ada apa? Apa kamu kagum setelah melihat wujudnya yang begitu agung saat turun dari langit? Bab 1054. Bertemu pria berbaju hitam lagi. Pergi sana. Ning Che tidak marah, dia duduk di tempat tidur sambil tersenyum. Apalagi, dia masih mengenakan pakaian dalamnya. Jiang Qing, aku punya kartu di sakuku. Pergi ke toko kapal dan beli 2 set pakaian. Ning Che menunjuk celananya yang sudah dipotong dan berkata. Ngomong-ngomong, aku pakai celana ukuran 2, tapi ketua timmu lebih besar, karena dia pakai ukuran 2,5. Saya punya uang di sini, jadi saya tidak butuh kartu Anda, kata Jiang Qing sambil tersenyum dan berjalan keluar dengan tenang. Selanjutnya, 2 orang yang dibunuh Lin Yi dibuang ke laut, dan Hunter beserta yang lainnya pingsan. Jimmy, yang telah dilumpuhkan oleh Lin Yi, dibawa kembali oleh Tao Cheng. Pada saat yang sama, kotak hitam juga dibawa kembali. Baru ketika mereka melihat keadaannya yang menyedihkan, Brigade Garda Pusat menyadarinya. Lin Yi benar-benar orang yang kejam. Orang lain menggunakan penyiksaan untuk memeras pengakuan, tapi dia malah merenggut nyawa orang. Kotak hitam ini adalah sesuatu yang Jimmy dapatkan sebagai imbalan biji besi itu. Aku tidak tahu apa isinya. Aku harus membawanya kembali dan menyelidikinya. Melihat cairan biru berminyak di dalamnya,
Qiu Yuluo dan yang lainnya merasa gelisah. Pasti luar biasa jika Jimmy secara pribadi datang untuk mengurus perdagangan itu. Kau benar-benar berkontribusi kali ini, kata Ning Che. Tapi aku penasaran sekali. Bagaimana kau bisa menaklukkan Jimmy? Levelnya lumayan. Dia sudah di kelas D. Aku juga lumayan, oke. Aku bisa bertahan setidaknya 1 jam setiap kalinya. Qiu Yuluo memutar matanya. Ini dua hal yang berbeda. Melihat Lin Yi tidak ingin membicarakan hal ini, Qiu Yuluo dan Ning Che tidak bertanya lebih jauh. Ning Che, di sisi lain, menatap Lin Yi dengan penuh arti, seolah ingin menguji levelnya. Sekitar 1 jam kemudian, semuanya beres. Qiu Yuluo melihat arlojinya. Sudah jam 1 pagi. Sepertinya semua orang di kapal sudah tidur. Ayo kita bawa mereka pergi sekarang. Semua orang merespons. Mereka tidak hanya menyelesaikan misi, tetapi juga menemukan mata-mata itu. Hasil misi telah melampaui ekspektasi, jadi semua orang berada dalam suasana hati yang sangat baik. Suasana hening. Rombongan itu naik ke landasan dan bersiap untuk menaiki 2 helikopter yang dibawa Jimmy kembali ke Miami. Begitu mereka naik pesawat pribadi Lin Yi, misinya akan selesai. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua helikopter menyalakan mesin mereka bersamaan. Raungan keras yang memekakkan telinga pun terdengar. Ada apa? Ada cahaya di laut, kata Tao Cheng, yang bertugas mengemudikan helikopter. Di mana itu? Tanya Qiu Yuluo. Jam 1 kita. Mengikuti arahan Tao Cheng, orang-orang di helikopter tanpa sadar melihat ke atas. Memang ada secercah kecurigaan. Beberapa detik kemudian, semua orang menyadari bahwa itu adalah perahu kecil yang mendekat dengan cepat. Ada apa? Apa ada yang akan naik kapal saat ini? Gumam Tao Cheng, tapi ia tidak menanggapinya dengan serius. Ia terus mengendalikan helikopter dan terbang menuju Miami. Sepertinya tidak, pasti ada yang salah dengan orang ini, kata Qiu. Kata Yuluo. Dia menyelinap. Dia memarkir perahu kecil di buritan kuantum. Dia mungkin mencoba menggunakan metode yang tidak biasa untuk naik ke kapal. Tidak mungkin dia anggota staf yang sah. Memang benar pasti ada alasan di balik ketidaknormalan itu, jadi yang lain setuju dengan sudut pandang Qiu Yuluo. Orang normal tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, tak seorang pun terlalu memperhatikan masalah ini. Siapapun orangnya, hal itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, saat helikopter terbang di atas perahu kecil itu, ekspresi Lin Yi tiba-tiba membeku. Dia melihat seseorang di atas perahu. Dia berpakaian hitam. Dia mengenakan topeng badut. Itu persis sama dengan pria berjubah hitam yang dilihatnya di Gunung Yunjian di Pulau Kyokawa. Mungkinkah itu dia? Lin Yi memiliki pertanyaan yang membara di hatinya. Bahkan dalam mimpinya yang terliar sekalipun, ia tak pernah menyangka akan bertemu dengannya lagi di tempat seperti ini. Lin Yi berkata dengan keras, kalian pergi dulu, aku ingin turun. Kembali. Tao Cheng bertanya dengan heran, apakah kamu meninggalkan sesuatu? Jangan tanya apa-apa lagi. Cepat kembali. Nada bicara Lin Yi hampir seperti memerintah, dan Tao Cheng tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan. Seperti dugaan Qiu Yu, pria berbaju hitam di perahu kecil itu mengendalikan sebuah drone untuk mengikatkan tali ke pagar. Lalu, seperti tokek, ia memanjat dengan kecepatan yang luar biasa. Seolah-olah mereka telah menaiki lift. Pada saat ini, helikopter berputar dan kembali ke langit di atas kuantum. Ada sesuatu yang terjadi. Apa aku perlu ikut denganmu? Tanya Qiu Yuluo. Ini urusan pribadiku, kata Lin Yi. Kalian kembali dulu dan lanjutkan sesuai rencana awal. Jangan tunggu aku. Pesawat pribadiku sudah diparkir di Bandara Miami. Bawa saja pulang. Petik 2. Setelah itu, Lin Yi menatap Tao Cheng. Buka pintunya. Kita masih lebih dari 10 meter dari tanah. Aku tidak peduli. Buka saja. Tidak seorang pun tahu apa yang ingin dilakukan Lin Yi, tetapi mereka dapat merasakan bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Tao Cheng membantu Lin Yi membuka pintu kabin. Saat dia membuka pintu, Lin Yi melompat turun tanpa berpikir. Dia berguling-guling di tanah sebentar sebelum membantu mendistribusikan dampak dari jatuhnya. Setelah menenangkan dirinya, Lin Yi tidak berani membuang waktu sedetik pun dan berlari menuju lift di landasan. Di lantai pertama, Lin Yi bergegas ke dia dan mendapati pria berpakaian hitam itu secara kebetulan telah menghilang ke dalam bayangan di kejauhan, seolah-olah dia bersembunyi dalam kegelapan. Tanpa berpikir, Lin Yi mengejarnya. Namun, saat dia berlari, dia menyadari bayangan hitam itu telah menghilang. Yang ada hanya suara mesin dan angin laut. Lin Yi melihat sekeliling. Pria berbaju hitam itu tidak meninggalkan petunjuk apapun. Jika dia tidak menemukannya di sini, dia akan kembali dengan kegagalan lagi.
Tiba-tiba, mata Lin Yi berbinar seolah dia memikirkan sesuatu. Jika menyangkut kapal ini, tidak mungkin orang biasa menjadi sasarannya. Oleh karena itu, jangkauannya akan terbatas pada mereka yang berada di lantai 4 dan di atasnya. Di antara semua turis VIP, Kaya Mitsui pastinya yang memiliki status paling istimewa. Bukan karena dia adalah putri tertua keluarga Mitsui. Sebaliknya, itu karena dia baru saja membuat kesepakatan dengan Jimmy untuk dijibas. Meskipun dia belum yakin, Lin Yi merasa tebakannya benar. Lin Yi tidak ragu-ragu dan berlari menuju lift. Sepanjang perjalanan, dia menelepon Kaya Mitsui. Sayangnya, panggilan itu tidak tersambung. Dia sudah mematikan teleponnya. Suara mendesing. Di dalam lift, Lin Yi berusaha menenangkan diri. Merasa cemas sekarang tidak ada gunanya. Ding dong. Lift berhenti di lantai 5, dan Lin Yi segera berlari keluar. Namun, begitu ia keluar dari lift, ia melihat asisten Kaya Mitsui, Yoshika Higashino, tergeletak di genangan darah. Ia tak sadarkan diri. Terlebih lagi, pintu kamarnya terbuka lebar. Dia mengumpat dan bergegas menghampiri. Secara kebetulan, dia melihat pria berbaju hitam berlari keluar ruangan sambil membawa kotak hitam yang ditukarkan Kaya Mitsui. Keduanya saling memandang di pintu. Sama seperti pertama kali. Lelaki berpakaian hitam itu tersenyum aneh padanya. Bab 1055. Tujuan pria berbaju hitam. Lin Yi tidak tahu apakah itu imajinasinya atau bukan. Meskipun seluruh wajahnya tertutup topeng, dia memberikan kesan seolah sedang tersenyum. Menghadapi Lin Yi lagi, pria berbaju hitam itu tidak memilih melarikan diri seperti pertama kali. Sebaliknya, dia menaruh kotak itu di tanah dan mengaitkan jarinya ke Lin Yi. Lin Yi tersenyum dan merentangkan pergelangan tangannya, siap menyerang kapan saja. Saat pertama kali bertemu dengannya di Gunung Yunjian, dia masih di kelas E. Dan sekarang, sistem telah memberinya hadiah kekuatan tempur peringkat D. Selain itu, ada juga teknik tempur peringkat E ini meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Menghadapinya lagi, dia tidak takut sama sekali. Pria berbaju hitam itu yang pertama menyerang. Ia melancarkan pukulan lurus. Lin Yi tidak menghindar dan memilih bertarung langsung. Gerakan mereka tidak mencolok sama sekali, dan tinju mereka segera bertabrakan. Kekuatan dahsyat itu memaksa pria berbaju hitam itu mundur selangkah. Lalu, tanpa sadar ia mendongak dan menatap Lin Yi. Tidak seorang pun tahu ekspresi apa yang terpancar di balik topeng itu, tetapi topeng badut itu tampaknya menjadi semakin aneh. Lin Yi mengaitkan jarinya. Lanjutkan. Pria berpakaian hitam itu menggerakkan pergelangan tangannya. Sedetik kemudian, ia melancarkan serangan lain. Namun kali ini, ekspresi Lin Yi berubah drastis. Ini karena ia menyadari bahwa kecepatan dan kekuatan pria berkulit hitam itu telah meningkat. Perasaan tertekan yang membanjiri tubuhnya hanya bisa dirasakan dengan berdiri di depan pria ini. Bok, 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 bok. Hanya dalam hitungan detik, keduanya saling bertukar lusinan gerakan. Di bawah serangan sengit pria berkulit hitam itu, Lin Yi perlahan-lahan beralih dari menyerang menjadi bertahan. Situasi ini sangat merugikannya. Saat ini, Lin Yi sudah menggunakan semua kartu asnya. Mereka datang. Saat bertahan, Lin Yi tidak memilih untuk hanya menunggu kematian. Saat dia mundur, dia mencari kesempatan. Suara mendesing. Lin Yi menyadari ada yang salah dan menendang dada pria berpakaian hitam itu. Yang terakhir terhuyung mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, Lin Yi mengeluarkan pisau bedah dan melemparkannya ke pria berpakaian hitam. Pria berbaju hitam itu tidak dapat bereaksi tepat waktu. Lengannya terluka, tetapi otot dan tulangnya tidak terluka. Jika serangan pertama tidak berhasil, Lin Yi tidak akan bisa melanjutkannya. Pria berpakaian hitam itu mengepalkan tinjunya dan auranya meningkat lagi. Tubuhnya berkelebat, menghindari serangan Lin Yi pada sudut yang sangat sulit. Dengan kecepatan secepat kilat, ia melancarkan serangan siku yang kuat kepada Lin Yi, memperlihatkan gerakan Wing Chun dengan jelas. Bahkan dengan kebugaran fisik Lin Yi, dia merasa seperti tulangnya patah. Pria berbaju hitam itu tidak melanjutkan perlawanannya. Setelah menguasai situasi, ia meraih kotak hitam dan melompat turun dari lantai 5. Kemudian, ia tampak menggunakan parkour untuk mencapai D dalam beberapa detik. Saat Lin Yi bereaksi dan mencoba mengejar mereka, sudah terlambat. Satu orang berada di lantai 5, dan yang lainnya di lantai 1. Sialan, dia lolos lagi. Lin Yi mengumpat sambil merasa marah. Sebagai rekan praktisi, ia juga memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan pria berbaju hitam. Sebelumnya, saat keduanya bertarung di Gunung Yunjian, pria ini jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak,
Mustahil bagi Lin Yi untuk berada dalam kondisi menyedihkan seperti itu setelah begitu banyak mengalami kemajuan selama kurun waktu ini. Pikiran Lin Yi dipenuhi pertanyaan. Ia memiliki sistem untuk berkembang begitu cepat dalam waktu sesingkat itu, tetapi mengapa pria misterius berbaju hitam ini juga menjadi lebih kuat? Dari mana orang ini berasal? Lin Yi menggelengkan kepalanya. Dia sudah pergi, jadi tidak ada gunanya memikirkan hal ini lagi. Setelah itu, dia memasuki kamar Kaye Mitsui. Namun, saat dia masuk, dia menyadari bahwa Kaye Mitsui telah pingsan. Untuk mencegah situasinya terbongkar, Lin Yi mengangkat Kaye Mitsui dan pergi, kembali ke kamarnya. Sekitar 1 jam kemudian, Kaye Mitsui sadar kembali. Saat dia melihat Lin Yi, ekspresinya sangat terkejut. "Kenapa kamu di sini? Kemana perginya pria berbaju hitam itu?" "Saya menabraknya, tapi dia kabur saat saya tidak sempat mengejar." "Apa sebenarnya yang terjadi? Bisakah Anda ceritakan?" Lin Yi tidak mengungkapkan detailnya. Ia tidak bermaksud memberitahu Kaye Mitsui bahwa ia mengetahui seluruh prosesnya dan berharap Kaye Mitsui akan menceritakan semuanya. Kaye Mitsui duduk di tempat tidur dan menggosok pelipisnya, mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi. "Sebenarnya, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku sudah tidur, tapi aku tidak bisa tidur nyenyak ketika aku segera terbangun oleh suara di luar. Ketika aku bangun, aku melihat seorang pria bertopeng hitam bergegas masuk ke kamarku." Suara mendesing. Kaye Mitsui menarik napas, mencoba menenangkan diri. "Kau lihat sendiri apa yang terjadi setelah itu. Dia mengambil barang-barangku. Kau tidak mencoba menghentikannya, tidak?" Kaye Mitsui berkata, "Pria berbaju hitam itu terlalu aneh. Aku tidak berani bertindak gegabah. Apa yang terjadi selanjutnya hanya menguatkan instingku. Dia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk mencabut pistolku sebelum membuatku pingsan. Mungkinkah itu salah satu kaki tangan Jimmy? Apa dia bermain curang?" "Itu tidak mungkin," kata Kaye Mitsui. "Kalau mereka memang punya rencana seperti itu, mereka tidak perlu berurusan dengan saya sama sekali. Mereka bisa saja datang dan langsung mengambil barangnya." "Kau benar," Lin Yi menyetujui dengan santai. "Tuan Lin, bagaimana dengan Anda? Mengapa Anda di sini?" "Aku sedang membicarakan bisnis dengan seseorang di lantai 5. Ketika aku pergi setelah selesai, aku kebetulan melihat pria berpakaian hitam keluar dari kamarmu. Aku mengejarnya lalu memeriksamu. Kau tahu apa yang terjadi setelah itu?" "Setelah kau pingsan, aku menggendongmu kembali," kata Lin Yi. "Soal asisten perempuanmu, kau tak perlu khawatir. Aku sudah meminta dokter di kapal untuk membawanya pergi. Dia mengalami patah tulang dan gegar otak. Meskipun agak serius, dia tidak dalam bahaya." "Terima kasih, Tuan Lin. Bukan masalah besar. Bagaimana kamu akan menanganinya?" "Tidak ada cara untuk mengatasinya." Kaye Mitsui menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu apa-apa tentang dia. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Sekalipun ada kamera pengawas di kapal, kemungkinan aku mengetahui kebenarannya sangat kecil." Lin Yi tidak mengomentari keputusan Kaye Mitsui. Bahkan dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pria bertopeng ini, jadi bagaimana mungkin Kaye Mitsui bisa menemukan sesuatu. Namun kini, satu hal pasti. Tujuan kemunculan pria berpakaian hitam itu adalah untuk mendapatkan biji bas. Itu telah terjadi di Gunung Yunjian, dan sekarang menjadi seperti ini. Kalau Bat Ore muncul lagi lain kali, dia mungkin akan memperlihatkan dirinya sekali lagi. Namun, yang menyedihkan adalah, kecuali kemampuan Lin Yi meningkat pesat dalam waktu singkat, hasilnya akan tetap sama ketika mereka bertemu lagi. Ia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bab 1056. Disposisi perusahaan emas hitam. Aku akan kembali saat fajar. Aku akan melaporkan ini. Kaye Mitsui memegang dahinya. Ini pertama kalinya Lin Yi melihatnya begitu serius dan tenang. Tapi kurasa tidak ada gunanya juga kalau aku melaporkannya. Dengan keahlian dan gaya orang itu, akan sangat sulit menemukannya. Perkataan Kaye Mitsui membuat Lin Yi menyerah sepenuhnya. Sumber daya di tangannya masih cukup jauh dari keluarga Mitsui. Jika mereka saja tidak berdaya, akan lebih mustahil lagi baginya. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya sekarang adalah meningkatkan kekuatannya dalam waktu sesingkat mungkin. Saat kita bertemu dengannya lagi, peluang kita untuk menang akan lebih tinggi. Kalau begitu, cukup sekian untuk saat ini. Ayo kita kembali bersama besok. Aku hampir selesai dengan urusanku. Kaye Mitsui mengangguk. Aku akan memesan helikopter besok, ayo kita pergi bersama. Malam itu, Kaye Mitsui tinggal di kamar Lin Yi. Ia tidur sangat nyenyak dan tidak melakukan apapun. Di Meiguo, San Francisco, kantor pusat Black Gold Corporation.
Meskipun Black Gold Corporation melakukan bisnis yang memalukan sepanjang tahun, di permukaan, itu adalah perusahaan keamanan yang sangat serius. Mereka menyediakan layanan keamanan bagi banyak selebriti dan politisi. Selebritas seperti Taylor Swift dan Rihanna yang terkenal semuanya adalah orang-orang yang mereka layani. Saat ini, sudah lewat 2 hari lewat tengah malam di Meiguo, tetapi di San Francisco, lampu masih menyala terang, menerangi kota yang tak tidur. Di lantai atas kantor pusat Black Gold Corporation, seorang pria parubaya berjas hitam sedang memegang cerutu sambil menggendong seekor kucing. Ia duduk di kursi bos dan terdiam. Dan orang ini adalah bos Black Gold Corporation, Jeffrey. Di depannya berdiri 4 orang lainnya, 3 pria dan seorang wanita. Keempatnya berpakaian berbeda. Perempuan itu mengenakan tank top ketat yang memperlihatkan sebagian besar dadanya. Meskipun berkulit putih, kulitnya kasar dan tidak terlalu memperhatikan warna kulitnya. Sedangkan 3 pria lainnya, satu mengenakan celana pendek, satu mengenakan pakaian kasual, dan satu lagi mengenakan sandal. Pakaian mereka jauh berbeda dengan Jeffrey. Mereka tampak seperti pengemis di jalanan jika dibandingkan. Masih belum ada kabar dari Jimmy, tanya Jeffrey sambil mengelus kucingnya. Belum ada kabar, kata wanita berompi itu. Namanya Jenny, dan dia bekerja untuk Jeffrey. Namun, mereka belum mencapai level Jimmy. Mereka hanya akan dikirim untuk membantu saat menjalankan misi khusus. Sebagian besar waktu, mereka tetap di markas untuk menjaga tempat itu. Ini aneh, kata Jeffrey pada dirinya sendiri. Dia baru saja menelepon saya untuk memberitahu bahwa misinya telah selesai. Saya tidak bisa menghubunginya sekarang. Sesuatu mungkin telah terjadi padanya. Meskipun ini pertama kalinya saya berbisnis dengan keluarga Mitsui, reputasi mereka di dunia internasional sangat baik. Saya rasa mereka tidak akan melakukan tindakan ilegal apapun. Jenny menyuarakan pendapatnya. Memang benar mereka tidak akan melakukan itu jika itu adalah kesepakatan moneter biasa, tetapi ini melibatkan biji bat, jadi apapun bisa terjadi, kata Jeffrey. Jangan remehkan orang-orang Sunrise Landese itu. Hati mereka juga hitam. Mereka bisa melakukan apa saja. Apakah Anda membutuhkan kami untuk menyelidiki Kaye Mitsui? Jeffrey memikirkannya beberapa detik. Kurasa mereka yang melakukannya. Mereka akan meninggalkan Quantum Cruise setelah selesai. Kalau kau pergi ke Miami sekarang, kemungkinan besar mereka akan pergi dengan helikopter di kapal. Cepat cari tahu ini. Serahkan pada kami. Ketika Lin Yi terbangun pukul 7 pagi, Kaye Mitsui sudah pergi dari sisi lain tempat tidurnya. Yang terjadi selanjutnya adalah suara air mengalir di kamar mandi. Lin Yi bangkit dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar. Ia melihat Kaye Mitsui keluar dari kamar mandi. Ia hanya mengenakan pakaian dalam. Aku sudah menyiapkan semuanya. Kamu bisa pergi mandi. Lin Yi meregangkan badan dan memasuki kamar mandi. Barang-barang yang perlu dicucinya diletakkan dengan rapi di samping. Harus dikatakan bahwa wanita Sunrise Landese memang memiliki kelebihan dalam aspek ini. Saat Lin Yi selesai mencuci piring, Kaye Mitsui sudah berpakaian. Helikopternya sudah siap berangkat. Oke. Setelah mengenakan pakaiannya, Lin Yi mengemasi barang-barangnya dan menaiki helikopter bersama Kaye Mitsui. Asistennya, Yoshika Higashino, ditinggalkan di kapal untuk perawatan. Menurut Kaye Mitsui, dia akan lebih aman dengan Lin Yi di sisinya, jadi dia tidak khawatir. Kurang dari 1 jam kemudian, helikopter terbang kembali ke bandara kecil di pantai Miami. Setelah turun dari pesawat, Lin Yi tidak memberitahu Tian Yan untuk menjemputnya. Ia malah naik taksi ke bandara bersama Kaye Mitsui. Ada yang tidak beres, kata Lin Yi dari barisan belakang. Ada apa? Ada Ford di belakang kita. Dia mengikuti kita. Kaye Mitsui tiba-tiba berbalik. Ia juga menyadarinya. Terlebih lagi, pihak lawan sangat arogan. Dia tidak menyembunyikan apapun dan mengikuti mereka dengan bangga dan terbuka. Kesepakatannya sudah selesai. Tidak mungkin Jimmy dan yang lainnya. Siapa sih yang berani begitu? Kaye Mitsui punya pemikiran sendiri. Dengan pengaruh keluarga Mitsui di dunia, orang-orang Black Gold Corporation tidak mungkin melakukan hal seperti itu kepada mereka. Jadi, siapa yang mengikutinya? Pengemudi, hentikan mobilnya. Karena Meiguo sangat luas dan jarang penduduknya, jalan raya ada di mana-mana. Lin Yi merasa jalan raya yang sepi adalah tempat terbaik bagi mereka untuk berhenti. Pengemudi menghentikan mobil dan mereka berdua membayar sebelum keluar. Tak lama kemudian, Jenny dan yang lainnya yang mengikuti di belakang menghentikan mobilnya dan mereka berempat keluar. Halo, Nona Mitsui. Perkenalkan dulu. Saya Jenny dari Black Gold Corporation, kata Jenny sambil berkacak pinggang. Kesepakatannya sudah selesai. Aku ingin tahu kenapa kau di sini, kata Kaye Mitsui dingin.
Bagaimanapun, ia adalah putri sulung keluarga Mitsui. Pengaruhnya di dunia jauh melampaui Black Gold Corporation. Tindakan pihak lain membuatnya merasa tersinggung. Jenny mengangkat bahu. Kita tahu kesepakatannya sudah selesai, tapi kita tidak bisa mencapainya. Jimmy, kurasa kau tahu di mana dia. Jimmy sudah pergi. Benar. Saya harap Anda bisa memberi kami penjelasan. Kaya Mitsui sedikit mengernyit. Hilangnya Jimmy jauh di luar dugaannya. Namun, Lin Yi berpura-pura tenang dan tidak mengungkapkan apapun yang bisa mengungkapnya. Ia bahkan berdiri di belakang Kaya Mitsui. Ini dapat menciptakan ilusi bagi pihak lain. Dia adalah pengawal Kaya Mitsui dan tidak tergabung dalam organisasi lain. Dengan cara ini, dia dapat menyembunyikan identitasnya dengan sangat baik. Kaya Mitsui membuka tangannya, ekspresinya dingin. Barang-barang yang aku perdagangkan darimu juga dirampas. Apakah menurutmu wajar jika kau meminta kembali barang-barang itu padaku sekarang? Bab 1057. Membunuh tanpa berkedip. Apa maksudmu? Itu bukan salahmu, tanya Jenny. Barang yang saya terima dirampas, kata Kaya Mitsui. Kau tak perlu percaya padaku, tapi aku tak punya alasan untuk berbohong padamu. Kalau Jimmy hilang, kemungkinan besar orang yang mencuri barang-barangku yang melakukannya. Kau tak akan dapat apa-apa kalau bertanya tentang dia padaku. Jawaban seperti itu jauh melampaui ekspektasi Jenny dan yang lainnya. Secara naluriah, mereka tidak mempercayai kata-kata Kaya Mitsui, tetapi mereka tidak punya bukti lain. Apakah kau pikir kau bisa membodohiku seperti ini, Sunrise Landese? Kalau aku bohong, apa menurutmu aku masih mau naik taksi? Menurutmu Mitsui Group kita ini apa? Jenny tidak membuang waktu. Ia mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan mengarahkannya ke Kaya Mitsui. Jangan main-main. Aku tidak mau dengar penjelasan lagi. Kembalilah bersama kami. Kamu bisa menjelaskannya sendiri kepada bos kami. Kaya Mitsui mendongak dan menatap Jenny. Ia sama sekali tidak takut. Kamu bicara sama aku. Kamu harus tahu diri. Jenny tak tergerak. Ia mengarahkan pistolnya ke arah Kaya Mitsui. Kami ini sekelompok penjahat. Kami tidak peduli soal itu. Kami hanya menerima perintah untuk menyelidiki apa yang terjadi pada Jimmy. Tapi sepertinya ada kecelakaan di sini, jadi kalian harus ikut denganku. Kalau berani tembak, saya jamin kalian semua bakal mati, kata Kaya Mitsui. Kalian gak boleh kayak gini di depan keluarga Mitsui. Klik. Jenny mematikan pengaman pistolnya. Aku hanya melakukan apa yang diperintahkan. Kalau kau pergi, aku akan menembakmu. Ayo pergi. Lin Yi mendorong Kaya Mitsui dari belakang. Orang-orang ini sekelompok penjahat. Tidak ada gunanya memberitahu mereka hal ini. Kaya Mitsui mengerutkan kening dan akhirnya memutuskan untuk mendengarkan saran Lin Yi. Benar sekali, atau aku akan benar-benar menembakmu. Jenny melirik Lin Yi lalu menoleh ke Kaya Mitsui. Siapa dia bagimu? Dia tidak terlihat seperti pengawalmu. Apakah dia pria barumu? Itu tidak ada hubungannya denganmu, kata Kaya Mitsui dingin. Aku tidak peduli tentang hubungannya denganmu, tapi aku tidak ingin orang luar tahu tentang hubungan kita. Demi keselamatan kita, aku siap mengirimnya untuk bertemu Tuhan. Jenny memutar pistolnya. Tak ada yang tak berani kulakukan di dunia ini. Sebelum Jenny bisa selesai berbicara, dia menjerit. Pisau bedah Lin Yi melintas, mengeluarkan cahaya dingin berwarna perak di udara. Itu membuat luka yang dalam di tangan Jenny yang sedang memegang pistol, dan pistol di tangannya terjatuh. Lin Yi bereaksi cepat dan berguling ke depan untuk menangkap pistol yang jatuh. Lalu, dengan kecepatan yang luar biasa, dia memanfaatkan momen ketika Jenny sedang linglung untuk menangkapnya. 3 orang lainnya tidak menyangka hal ini akan terjadi. Mereka mengulurkan tangan dan bersiap mengeluarkan senjata untuk membunuh Lin Yi. Namun, Lin Yi bahkan lebih cepat. 3 tembakan. Ular api berwarna jingga merah keluar dari moncongnya, dan 3 peluru tepat mengenai dahi ketiga orang itu. Jenny juga merasa takut menghadapi kematian, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Takut tak ada gunanya sekarang. Aku akan mengantar kalian pulang bersama. Kita bahkan bisa berkumpul untuk bermain mahjong di luar gerbang mutiara. Lin Yi tidak ragu-ragu. Ia mengangkat tangannya dan mematahkan leher Jenny tanpa ragu. Kaya Mitsui melirik Lin Yi dan bahkan tidak berkedip saat dia membunuh mereka berempat. Siapa sangka dia jadi miliarder. Sungguh pria berdarah dingin. Setelah menghapus sidik jari dari pistol, Lin Yi mengambil pisau bedahnya dan menarik Kaya Mitsui ke dalam mobil Ford milik Jenny. Kita harus bergerak cepat. Polisi akan segera datang. Kaya Mitsui menarik 2 potong kain dari gaunnya dan mengikatkannya ke wajah mereka. Untuk apa ini? Kamera pengawas di pinggir jalan sangat jernih. Akan mudah bagi mereka untuk menangkap wajah kita. Hati-hati. Kamu sangat perhatian.
Tak lama kemudian, keduanya pun berkendara ke Bandara Miami dan memesan tiket pulang. Tuan Lin, terima kasih. Kaya Mitsui berkata, tanpa Anda, saya mungkin berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Saya bahkan mungkin jatuh ke tangan Black Gold Corporation. Saya berutang budi kepada Anda kali ini. Selama kamu tidak punya rencana apapun untukku di masa depan, kita akan tetap berteman baik. Lin Yi mengambil tiket pesawat dan melihat jam. Waktunya naik pesawat. Aku akan pergi dulu. Semoga perjalananmu aman. Lin Yi mengangguk dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Pandangan Kaya Mitsui tidak pernah meninggalkannya. Jika memungkinkan, aku sangat ingin berteman denganmu, tapi aku masih memiliki seluruh keluarga Mitsui di belakangku. Lin Jun, maafkan aku. Sekitar 18 jam kemudian, pukul 6 sore, penerbangan mendarat di Bandara Yanjing. Ketika Lin Yi keluar, Qiu Yuluo dan Ning Che sudah menunggunya di bandara. Kedua ketua tim datang untuk menjemputku. Ini cukup bagus. Lin Yi tersenyum. Kalian telah memberikan kontribusi yang luar biasa untuk operasi ini. Bos Liu berkata bahwa beliau ingin memberi kalian penghargaan kelas 2, kata Qiu Yuluo. Ah, hanya jasa kelas 2 untuk sumbangan sebesar itu. Terlalu pelit. Jasa kelas 1 itu untuk orang mati, jadi kau harus puas. Baiklah, kalau begitu, ini layanan kelas 2 yang patut dihargai. Lin Yi masuk ke mobil. Ayo cari tempat makan. Aku lapar sekali. Kamu mau makan apa? Aku yang traktir, kata Qiu Yuluo. Bukankah udang karang di Rue Street cukup terkenal? Ayo kita ke sana. Mereka bertiga berkendara ke Jalan Rui dan pergi ke suatu tempat bernama Taman Bunga. Begitu dia masuk, dia bisa mencium aroma rempah dan bawang putih yang harum. Menurut Qiu Yuluo, toko ini cukup terkenal di Jalan Rui. Qiu Yuluo dengan murah hati memesan banyak hal, termasuk udang karang berbagai rasa. Ia juga memesan beberapa botol bir. Mirip dengan Liang Ruoxu, dia memiliki temperamen seorang wanita garang dari Yanjing. Lin Yi, bersulang untukmu. Qiu Yuluo mengangkat gelasnya. Aku memang salah di masa lalu. Kaulah gurunya, jadi jangan salahkan aku. Dentang. Lin Yi mengangkat gelasnya dan berdenting dengan gelas Qiu Yuluo. Kau gadis baik kalau tahu kesalahanmu. Dia sudah berusia 30 tahun, tapi kelakuannya masih seperti gadis muda. Dia mempermalukan Brigade Garda Pusat, kata Ning Che. Sialan. Pergilah. Setelah segelas anggur, mereka bertiga berhenti bertingkah seperti orang asing. Qiu Yuluo dan Ning Che tidak memperlakukan Lin Yi sebagai orang luar dan makan dengan lahap. Kalau saja dia laki-laki lain, dia pasti sudah mengupas beberapa lobster untuk dua orang wanita. Namun, orang yang duduk di depan mereka adalah Lin Yi. Sudah cukup baginya untuk tidak membuat mereka menelanjanginya. Ngomong-ngomong, ada yang ingin kutanyakan pada Bos Liu, kata Qiu Yuluo. Kenapa kamu tiba-tiba turun dari helikopter tadi? Apa yang terjadi? Lin Yi terdiam sejenak. Ini urusan pribadiku. Tidak ada hubungannya dengan misi ini. Kembalilah dan katakan padanya bahwa ini tidak ada hubungannya dengan misi ini. Keduanya mengangguk tanpa sadar. Lin Yi tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, jadi tidak perlu bertanya. Jika Bos Liu ingin menyelidiki masalah ini, dia akan melakukannya sendiri. Saat saya pergi, apakah Anda mengambil barang-barang di dalam kotak hitam yang saya minta untuk Anda bawa untuk pengujian? Ya, tapi sejauh ini tampaknya belum ada kemajuan, kata Qiu Yuluo. Saya bahkan bertanya-tanya hari ini. Bos Liu bilang dengan teknologi saat ini, mungkin butuh waktu untuk memecahkannya. Itu terlalu lama. Mau bagaimana lagi, Huaxia memang tertinggal dalam ilmu biomedis. Bab 1058. Ini pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu. Apakah dia mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui hasilnya? Sepertinya akan memakan waktu setidaknya sebulan, kata Qiu Yuluo. Namun, dalam rapat internal dan setelah pengujian pada tikus laboratorium, saya kurang lebih dapat menyimpulkan bahwa itu adalah obat yang dapat mengubah urutan genetik seseorang dan memperkuat tubuh manusia. Dimengerti, kata Lin Yi sambil mengutak-atik udang, Meigo semakin kuat di Pulau Tilia selama bertahun-tahun. Tak diragukan lagi, benda ini berperan dalam hal itu. Benar sekali, kata Qiu Yuluo. Meigo dan Sunrise Land selalu menjadi negara yang kuat secara teknologi. Hanya mereka yang menguasai teknologi ini, jadi ada banyak hal yang tidak bisa kita tiru dari mereka. Kesenjangan ini memang selalu ada. Perjalanan masih panjang. Lin Yi menghela napas dan minum secangkir. Setelah urusan mereka selesai, yang tersisa hanyalah obrolan. Makan malam baru berakhir lewat pukul 11 malam. Meskipun Qiu Yuluo minum, ia tetap mengendalikan diri.
Ia hanya minum 2 gelas, jadi hal itu tidak memengaruhi kemampuannya mengemudi. Lebih jauh lagi, risiko tertangkap mengemudi dalam keadaan mabuk pada dasarnya tidak ada. Bahkan tanpa kemampuan keluarga Qiu, Liu Hong dapat membantunya menyelesaikan masalah tersebut melalui panggilan telepon. Setelah kembali ke Hotel Pangu untuk beristirahat semalam, Lin Yi pergi ke pangkalan pelatihan Brigade Pengawal Pusat keesokan harinya. Liu Hong bahkan memberikan Lin Yi upacara penghargaan, tetapi hanya tim 2 dan tim 3 yang berpartisipasi. Selain itu, sebuah keputusan penting diumumkan. Karena tim 2 dan 3 telah mengalami berbagai tingkat korban dalam operasi sebelumnya, tim 2 dan 3 akan beroperasi bersama selama tahun berikutnya. Sampai persidangan tahun berikutnya, saat rekrutan baru datang, kedua kelompok akan bekerja sebagai satu. Namun, sesuatu yang sangat menarik terjadi ketika menyangkut pengangkatan personel. Qiu Yuluo dan Ning Che sama-sama ketua tim, tidak ada perbedaan pangkat di antara mereka. Namun, jelas tidak masuk akal jika ada 2 pemimpin dalam satu tim. Oleh karena itu, Liu Hong bermain trik dan membuat pengecualian untuk mempromosikan Lin Yi ke pangkat wakil ketua tim. Ia tidak memiliki wewenang untuk memberi perintah, tetapi ia memiliki hak untuk memilih. Dengan kata lain, ketika Qiu Yuluo dan Ning Che tidak setuju, sikap Lin Yi sangatlah penting. Tao Cheng mengelus dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Mulai sekarang, grup baru ini akan menjadi kisah 2 wanita dan seorang pria. Setelah menyelesaikan beberapa formalitas, Lin Yi kembali ke Yanjing. Namun, persoalan mengenai lelaki berpakaian hitam itu terus terbayang dalam pikirannya. Lin Yi punya firasat samar. Di masa depan, kemungkinan besar mereka akan bertemu di Pulau Tilia. Jika dia tidak dapat melampaui orang ini, ada kemungkinan besar dia akan gagal dalam misi ini di masa mendatang. Ini memang akan sedikit sulit untuk diatasi. Tidak lama kemudian, pesawat mendarat di Bandara Zonghai. Lin Yi mengendarai mobilnya ke Chaoyang Group. Kamu kembali begitu cepat. Melihat Lin Yi masuk, Ji Qingyan meletakkan biskuit di tangannya dan melompat ke atasnya. Lin Yi mencengkeram pantat Ji Qingyan dengan penuh kasih sayang saat mereka berdua duduk di sofa. Sepertinya kau tidak ingin melihatku kembali. Apa yang kau bicarakan? Ji Qingyan mencubit wajah Lin Yi. Aku akan membuatkanmu sesuatu yang lezat malam ini untuk menyambutmu kembali. Kalau begitu aku akan menunggumu memamerkan keahlianmu. Hehe, aku janji akan mengejutkanmu. Lin Yi tidak berencana pergi ke desa kebahagiaan pada sore hari. Baik di rumah kaca maupun kandang babi, semuanya diawasi oleh kamera pengintai. Peralatan pemberian makan otomatis juga beroperasi normal, jadi dia tidak perlu terburu-buru. Apalagi, melihat ukuran anak babi itu, beratnya hampir 50 kg. Target sistem bisa tercapai kapan saja. Selain Brigade Garda Pusat, semuanya berkembang ke arah yang baik. Cari saja kegiatanmu. Aku masih ada urusan, jadi kutinggalkan saja, kata Ji Qingyan. Lin Yi mengangguk dan tidak keberatan. Aku mau jalan-jalan. Aku sudah duduk di pesawat selama beberapa jam, jadi aku perlu meregangkan kaki dan bergerak. Mata indah Ji Qingyan berbinar saat ia melirik Lin Yi beberapa kali. Ada toko baru yang menjual bola ketan di sebelah perusahaan. Bisakah kau membelikannya untukku? Kamu punya kebiasaan buruk. Tindakan Ji Qingyan mengingatkan Lin Yi pada masa kuliahnya. Ketika tidak ada kelas di akhir pekan, semua orang terbaring di asrama seperti mayat. Pada saat ini, beberapa orang sangat ingin keluar. Teman-teman asrama lainnya meminta orang ini untuk membeli makanan atau mengambilkan minuman. Singkatnya, mereka terus-menerus menjalankan tugas. Hal yang sama terjadi pada Ji Qingyan saat ini. Dia bertingkah seolah-olah dia akan mati jika tidak meminta Lin Yi untuk membelikannya sesuatu setiap kali dia pergi keluar. Hehe, kamu memang hebat. Jadilah anak baik, muah. Menghadapi kelucuan Ji Qingyan, Lin Yi sama sekali tidak berdaya. Di lantai bawah, Lin Yi menemukan toko yang disebutkan Ji Qingyan. Bos, berapa harga bola ketan itu? 20 yuan masing-masing, sekitar 500 gram per porsi. Beri aku 2 porsi. Lin Yi hendak membeli 1, tetapi tiba-tiba teringat Wang Ying dan membeli 2. Ia juga membeli 2 tes susu. Meskipun ada orang yang datang dan pergi di departemen penjualan selama periode ini, ia tetaplah seorang mantan karyawan. Untuk menyembunyikan identitasnya, Lin Yi bahkan membeli masker dan kacamata hitam untuk menutupi dirinya. Ketika tiba di departemen penjualan, Lin Yi membawa barang-barangnya dan mendorong pintu kantor Wang Ying tanpa diketahui. Wang Ying membungkuk di atas meja, menghitung laporan penjualan. Kemeja putihnya menggembung di kedua puncaknya, dan di bawahnya terdapat rok kerja hitam dan stoking berwarna daging. Pesona dan kecantikan dewasa terpancar jelas pada diri Wang Ying. Kamu, Lil Yi. Saya memakai kacamata hitam dan masker, tapi kamu mengenali saya.
Aku mengenali aromamu saat aku menciumnya. Wang Ying berdiri dan menyambut Lin Yi masuk, membiarkannya duduk di kursi kantornya. Kamu membelikannya untukku. Satu untuk kalian masing-masing. Lin Yi tidak menyebutkan namanya, tetapi Wang Ying tahu siapa itu. Wang Ying menggigil. Bos ada di atas, dan kau masih datang untuk mengantarkan sesuatu kepadaku. Ini sungguh mengasyikkan. Saya tidak menyadarinya sebelumnya, tapi dari apa yang Anda katakan, kedengarannya cukup menarik. Lain kali jangan lakukan ini. Kalau sampai ketahuan Presiden Ji, nanti nggak enak. Wang Ying mengambil bola ketan itu dan memasukkannya ke mulut. Kalau kamu kangen aku lagi, telepon aja, nanti aku cari kamu. Aku mengerti kenapa orang bilang perempuan muda tidak punya rasa hormat. Perempuan-perempuan muda itu sama sekali tidak selevel denganmu. Aku masih percaya diri dengan aspek karakterku ini, kata Wang Ying sambil membusungkan dadanya. Kamu lagi sibuk apa? Waktu aku datang tadi, kamu kelihatan sedih banget. Petik 1. Laporan penjualan, aku sangat kesal. Sudah 2 hari, tapi saldonya belum cocok. Selisihnya lebih dari 1 juta. Wang Ying berdiri di belakang Lin Yi dan memijat bahunya. Aku ingat kamu cukup ahli dalam hal ini. Mengapa kamu tidak membantuku melakukannya? Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Wang Ying tersenyum ambigu. Aku akan memberimu sesuatu yang lebih menarik. Setelah itu, Wang Ying membuka ikat pinggang Lin Yi. Lakukan tugasmu, dan aku akan melakukan tugasku. Tak ada yang akan menghalangi satu sama lain. Sial, ini sangat menarik. Bab 1059. Misi yang mustahil. 1 jam kemudian, Lin Yi kembali ke kantor Ji Qingyan. Karena teh susunya sudah dingin, dia meninggalkannya di tempat Wang Ying dan hanya membawa bola ketan saja. Akhirnya kamu kembali. Aku sudah lama menunggu. Kamu pasti sangat lapar. Aku tidak gemuk, jadi tidak masalah kalau aku makan lebih banyak. Ji Qingyan menyeringai. Pada pukul 4 sore, Ji Qingyan menyelesaikan pekerjaannya dan mengemasi barang-barangnya sebelum pulang ke rumah bersama Lin Yi. Ketika mereka sampai di rumah, Ji Qingyan memenuhi janjinya dan membuat 4 hidangan dan sup untuk Lin Yi. Kemampuan memasaknya meningkat pesat. Dibandingkan dengan masakan rumahan lainnya, rasanya lumayan. Setelah makan malam, Lin Yi tidak naik ke atas. Ia malah berbaring di pangkuan Ji Qingyan dan menonton televisi di ruang tamu. Mereka mengobrol tentang topik yang tidak ada gunanya. Di masa lalu, Lin Yi merasa tindakan seperti itu hanya membuang-buang waktu. Tetapi sekarang, dia merasa bahwa menyia-nyiakan hidupnya dengan cara seperti itu adalah hal yang baik. Keesokan paginya, Ji Qingyan mengeluarkan makanan dari malam sebelumnya dan memanaskannya. Setelah makan, mereka masing-masing pergi untuk melakukan urusan mereka sendiri. Setelah berkendara ke Happiness Village, Lin Yi tidak sabar lagi. Meskipun dia hanya pergi selama 4-5 hari, tanaman di ladang tampak tumbuh jauh lebih tinggi. Faktanya, banyak keluarga telah memanen tanaman yang mereka tanam di rumah kaca. Bagi mereka yang bertani demi mencari nafkah, melihat ini adalah suatu kegembiraan. Setelah berkendara pulang, Lin Yi pertama-tama pergi ke kandang babi untuk memeriksa babi itu. Ia mendapati babi itu tidur nyenyak, menyeringai seolah sedang bermimpi indah. Sungguh mengejutkan melihat anak babi bermimpi seperti ini, terutama mengingat usianya baru 3 bulan. Sayangnya, masa depannya hanya sebatas menjadi ternak untuk diambil dagingnya. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Lin Yi yakin bahwa babi itu tidak punya masa depan selain dipelihara untuk diambil dagingnya. Dilihat dari ukurannya saat ini, tak lama lagi ia akan disembelih untuk dikonsumsi. Lin Yi mengambil pipa air dan membersihkan kandang babi sebelum pergi ke rumah kaca. Dibandingkan dengan kandang babi yang bau, buah-buahan di rumah kaca tumbuh sangat baik. Saat ia pertama kali pergi, sudah ada beberapa buah yang bisa dimakan. Kini, sepertiga dari semua buah sudah matang. Dia pasti tidak akan mampu menghabiskannya sendirian, tetapi dia bisa memberikan benda-benda ini sebagai hadiah. Lagi pula, banyak orang yang telah membantunya sejak lama. Sudah seharusnya ia membalas budi. Lin Yi memetik buah persik dari pohon dan mencicipinya. Matanya berbinar. Rasanya terlalu enak. Meskipun sangat manis, tapi tidak asin sama sekali. Terlebih lagi, warnanya merah cerah dan berair. Benar-benar kualitas terbaik. Misi selesai, saat buah persik matang, Anda akan mendapatkan 100.000 poin keahlian. Penyelesaian pekerjaan, 40%, hadiah, 5 miliar yuan. Pemberitahuan sistem berbunyi dalam benak Lin Yi, menunjukkan bahwa dia telah menyelesaikan misi tersembunyi. Sistem, judul pencarianmu cukup bagus. Aku heran kamu pernah menonton film ini sebelumnya. Aku tidak menyangka kamu sudah setua ini. Uang tunai sejumlah 5 miliar bukanlah jumlah yang banyak bagi Lin Yi,
tetapi itu adalah sesuatu yang sangat ia butuhkan. Lagi pula, mesin fotolitografi dan sistem telepon sangat mahal untuk dikembangkan. Lin Yi tidak terburu-buru memberikan buah-buahan itu sebagai hadiah. Ia berencana melakukannya besok. Setelah menyiram ladang dan membersihkan gulma, Lin Yi kembali beristirahat dan mengirim pesan kepada Ji Qingyan, mengatakan bahwa dia tidak akan kembali hari ini. Misi selesai, hadiah, 200.000 poin kemahiran. Penyelesaian profesi, 60%, hadiah, teknik bertani tingkat master. Pukul 3 pagi, notifikasi sistem kembali berbunyi dalam benaknya. Lin Yi tertegun sejenak. Dari mana datangnya misi ini? Beberapa detik kemudian, ia tiba-tiba menyadari. Mungkin saja babi yang ia pelihara telah mencapai berat 100 kg. Namun, hadiah sistem tersebut membuat Lin Yi ingin mengumpat. Sistem, sialan, keluar dan hadapi aku. Aku sudah menghabiskan lebih dari 3 bulan membesarkannya, dan pada akhirnya, kau hanya memberiku teknik bertani tingkat master ini. Apa gunanya ini? Sistem tidak mengatakan apa-apa. Mungkin ia tahu bahwa ia salah. Lin Yi berdiri dan pergi ke kandang babi untuk melihat-lihat. Seperti yang diharapkan, babi itu makan dengan gembira. Aku sudah membesarkanmu dengan begitu banyak darah, keringat, dan air mata, dan kau hanya memberiku imbalan sebesar itu. Apa gunanya kau tetap ada di dekatku? Lin Yi. Setelah mengumpat, Lin Yi kembali beristirahat. Ia baru bangun pukul 7 keesokan paginya. Yo, Lil Yi kembali. Yao Bin yang tengah memegang cangkul dan menghisap rokok menyapa Lin Yi saat melihatnya. Aku kembali kemarin. Lin Yi bersandar di dinding. Kakak ketiga, bisakah kau membantuku membunuh babi ini? Membunuh babi. Yao Bin bersandar di dinding dan mengamati. Beratnya cuma 100 kg. Apa gunanya membunuhnya? Kalau kita membesarkannya lebih lama lagi, beratnya akan mencapai setidaknya 200 kg. Dia kecil sekali. Sayang sekali kalau dibunuh. Tidak apa-apa. Daging babi muda memang enak. Yao Bin tersenyum dan tidak berusaha membujuknya lagi. Ia tahu Lin Yi kaya, dan ia tidak bisa menggunakan cara berpikir konvensional untuk membujuknya. Kemarilah, 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 aku punya sesuatu untuk kukatakan kepadamu. Yao Bin melambaikan tangannya dan memanggil Lin Yi. Jangan bunuh babimu ini di desa. Cari rumah jagal. Harga resminya 150 yuan per babi. Kalau kamu pergi ke sana dan membunuhnya, mereka bisa membersihkannya untukmu, jadi kamu tidak perlu repot. Ada apa? Apa tidak ada orang di desa yang tahu cara membunuh babi? Tanya Lin Yi, bukankah kakak kedua juga membunuh babi di desa? Biasanya, menurut aturan desa, kita tidak bisa mengharapkan orang membantu kita membunuhnya secara cuma-cuma. Setelah membunuhnya, kita harus memberikan sebagian daging babi kepada para pembantu itu, kata Yao Bin. Coba pikirkan. Kalau kita bunuh babi ini, bukankah kita butuh setidaknya 5 orang untuk membantu? Kalau kita semua makan daging babi di rumahmu, berapa banyak daging yang tersisa? Lagi pula, kita harus membersihkannya setelah membunuhnya. Repot sekali. Dengarkan kakak ketiga. Nanti aku kasih tahu nomor rumah jagalnya. Bunuh saja di sana. Petik 2. Baiklah, terima kasih, kakak ketiga. Tidak perlu sungkan-sungkan. Yao Bin mematikan puntung rokoknya dan berkata, aku mau bekerja di ladang. Aku tidak akan bicara denganmu lagi untuk saat ini. Tentu saja. Setelah mengantar Yao Bin pergi, Lin Yi membuat beberapa makanan sederhana dan berjalan santai ke rumah kaca. Dia tidak terburu-buru membunuh babi itu, tetapi dia harus menangani buah-buahan ini dengan cepat. Jika terlalu lama, ia akan membusuk di pohon dan harus dibuang. Misi sistem, menjual hasil panen, akumulasinya 1 juta, hadiah, 200.000 poin keahlian. Apa-apaan ini? Melihat misi sistem baru, Lin Yi tidak mengikuti prosedur dan mulai memarahi. Sistem, apa kau bercanda? Kau ingin aku menjual buah sekecil itu seharga 1 juta yuan? Hidup penuh dengan tantangan. Jangan beri aku kutipan sup ayam ini. Pantas saja peradaban Tiliamu hancur. Kau terlalu kekanak-kanakan. Buah yang dibudidayakan di tanah kemasan memiliki efek mempercantik penampilan dan meningkatkan metabolisme. Tuan rumah, silakan coba sendiri. Lin Yi tertegun. Ini tidak buruk. Akan tetapi, tetap saja tidak realistis untuk menjual barang sekecil itu seharga 1 juta yuan. Lin Yi juga tahu bahwa begitu misi sistem diberikan, itu tidak akan berubah. Seperti ibu yang memukulmu. Benar-benar tidak masuk akal. Dulu, Lin Yi merasa bangga dan bangga saat melihat rumah kaca yang dipenuhi buah-buahan. Namun kini, dia merasa seperti telah diundi dan mengalami kerugian. Bagaimana mungkin benda sekecil itu dijual seharga 1 juta yuan? Bab 1060. Apakah Anda demam?
Lin Yi berjalan mengelilingi rumah kaca beberapa kali dan melakukan beberapa perhitungan. Beberapa buah di pohon sudah matang, tetapi beberapa seperti semangka masih membutuhkan waktu lama sebelum dapat dipanen dan dijual. Yang ada di depannya yang sudah cukup matang untuk dipetik dan dijual beratnya sekitar 50 kg. Namun, ia tidak bisa menjual semuanya. Ia harus memberikan sebagian kepada Ji Qingyan, Liang Ruoxu, Li Chuhan, dan Wang Ying. Paling banyak, ia masih punya sisa 4 kg. Berdasarkan skala saat ini, 40 kg buah ini harus dijual setidaknya seharga 200.000 yuan untuk menyelesaikan misi. Rata-rata, setengah kilo harus dijual seharga 2.500 yuan. Misi bodoh macam apa ini? Siapa sih yang mau beli? Meskipun dia mengeluh, dia masih harus menyelesaikan misinya. Namun, tidak realistis untuk menjualnya seharga 5.000 yuan per kilo. Meskipun buahnya lezat dan kualitasnya sangat baik, ada banyak buah lezat di pasaran dan rasanya tidak terlalu buruk. Tidak perlu membelinya. Ini sungguh konyol. Apakah dia harus menjual ketampanannya? Itu cukup sulit. Lin Yi menghela napas dalam-dalam. Ia belum bisa memikirkan solusi untuk saat ini, tetapi ia tetap harus bersiap. Lin Yi pergi ke kota dan membeli selusin kotak busa. Ia berencana mengambilnya saat fajar dan menjualnya. Dijamin segar. Petik 1. Tidak banyak yang terjadi pada siang hari, dan Lin Yi tidak melakukan apapun dan tetap diam sampai malam. Hanya ada satu pertanyaan di benaknya. Bagaimana dia bisa menjual barang-barang ini dengan harga tinggi? Akan tetapi, setelah memikirkannya seharian, dia masih belum dapat menemukan jawabannya. Dia merasa bahwa ini bukanlah sesuatu yang seharusnya dilakukan manusia. Sementara itu, Ji Qingyan dan Liang Ruoxu telah mendesaknya melalui telepon sepanjang hari. Mereka ingin memakan buah yang baru dipetik dan memerintahkannya untuk mengirimkannya keesokan harinya. Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau cemberut? Yao Bin menghampiri sambil membawa cangkul dan bertanya. Kakak ketiga, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Apa itu? Jika semua buah di rumah kaca dijumlahkan, berapa harga jualnya? Semuanya. Apa kamu kekurangan uang? Apa kamu tidak menanam buah sendiri? Utamanya karena buahnya terlalu banyak. Aku tidak bisa menghabiskan semuanya. Aku akan mendirikan kios dan menikmatinya sebagai pengalaman. Kau benar. Sekaya apapun dirimu, kau tak bisa melupakan masa lalu yang sulit. Lagi pula, buah-buahanmu semuanya enak. Yao Bin menyalakan sebatang rokok dan berkata, waktu aku datang membantumu menyiangi, aku memetik beberapa dan mencicipinya. Rasanya sungguh lezat. Kurasa bisa dijual dengan harga tinggi. Begitulah penduduk desa. Semua orang sangat jujur dan tidak ingin kita bersikap sopan kepada mereka. Di saat yang sama, mereka juga tidak akan bersikap sopan kepada kita dalam hal-hal kecil. Misalnya, makan buah-buahan. Lagi pula, Lin Yi juga sama, dia sering pergi ke rumah orang lain untuk meminta bantuan. Berapa harga tertingginya? Coba kupikirkan, kata Yao Bin. Sebaiknya kamu pergi ke Zonghai untuk menjualnya. Ada banyak orang kaya di sana yang bisa membayar lebih mahal, kata Yao Bin. Kalau begitu, aku akan pergi ke tempat yang banyak orang kayanya untuk berjualan. Kalau aku beruntung, aku bisa menjual buah-buahan di rumah kaca ini seharga 20.000 yuan. Lin Yi berhenti sejenak. Semua buah di rumah kaca hanya bisa dijual seharga 20.000 yuan. Berpuaslah. Ini karena buah yang kamu tanam itu bagus. Kalau buahnya biasa saja, paling-paling cuma 10.000 yuan. Kakak ketiga, menurutmu, apakah mungkin menjual buah-buahan di rumah kacaku seharga 1 juta yuan? Yao Bing membeku sesaat sebelum menempelkan tangannya di dahi Lin Yi. Kakak, kamu demam. Kenapa ngomong sembarangan? Lin Yi. Nak, jangan mengejekku, kata Yao Bin sambil tertawa. Aku sudah meminta kakak iparmu untuk membeli daging siang tadi. Aku akan mengadakan barbeque malam ini. Kamu bisa datang nanti. Baiklah, aku akan pergi ke sana dan menumpang nanti. Ngomong-ngomong, kamu bahkan sudah menyiapkan kotaknya. Apa kamu mau pergi berjualan buah besok? Itulah idenya. Bagus sekali. Keluarga Patuadu akan berjualan sayur besok. Aku tidak tahu apakah mereka akan pergi ke Zonghai atau ke kota kabupaten. Aku akan bertanya kapan waktunya tiba. Kalau sudah di jalan, kau bisa menumpang di mobilnya. Tidak pantas membawa begitu banyak buah di SUV-mu. Baiklah, aku akan bertanya padanya nanti. Lin Yi duduk di pintu masuk rumah kaca untuk beberapa saat, tetapi dia masih belum bisa memikirkan solusi yang baik. Sekalipun diolah secara matang, belum tentu dapat dijual dengan harga tinggi. Sungguh menyebalkan. Kemudian, Lin Yi pergi ke rumah Yao Bin untuk makan gratis. Pada saat yang sama,
mengetahui bahwa Lin akan menjual sesuatu, Yao Bing memanggil Du Dahai, dan Du Yao juga mengikutinya. Kudengar ini mahal, tapi sungguh lesat. Du Dahai menyesap Mao Tai. Ekspresinya menunjukkan kepuasan. Ayah, jangan minum terlalu banyak. Bukankah ayah sudah berjanji pada ibuku sebelum ayah datang, kata Du Yao. Saya tidak minum banyak, hanya yang ini. Jangan cuma minum. Kita masih ada urusan, kata Yao Bin. Bukankah keluargamu akan berjualan sayur besok? Apa kamu berencana pergi ke kota kabupaten atau Zonghai? Ke kabupaten. Bukankah keluargaku pergi ke kabupaten setiap tahun? Du Dahai menatap Lin Yi dan berkata, ada baiknya kita berdua bisa saling menemani. Buah-buahan yang dia tanam semuanya enak. Harganya tidak bisa tinggi di kota kabupaten. Kenapa kalian berdua tidak pergi ke Zonghai saja? Banyak orang kaya di sana, dan kalian juga menjual sayuran organik. Orang-orang di kota pasti akan membayar mahal untuk ini. Bukankah Zonghai terlalu jauh? Lagi pula, kita tidak punya banyak sayuran di rumah. Jadi, tidak perlu pergi jauh-jauh, kata Du Dahai. Bisakah Zonghai dibandingkan dengan kota kabupaten? Harga di sana akan 2 kali lipat. Biaya bahan bakar tambahan karena jarak yang jauh pasti akan terbayar, jawab Yao Bin sambil minum dan membujuk Lin Yi. Ayah, kurasa paman ketiga benar. Kenapa kita tidak pergi ke Zonghai saja? Du Yao juga mencoba membodohinya. Baiklah, aku pergi. Yao Bin tertawa dan berkata, aku sudah minum anggur mereka. Aku harus membantu. Kamu memang yang terbaik, haha. Yao Bin mengangkat gelasnya. Kalau begitu, sudah diputuskan. Apa kau tidak mengkhawatirkanku? Du Dahai menatap Lin Yi. Ayo kita kumpul jam 5 besok dan usahakan sampai di Zonghai secepatnya. Kita bisa menjualnya cepat besok pagi. Tentu saja. Kamu akan mengikuti ujian masuk pasca sarjana. Tetaplah di rumah dan belajar. Aku belajar di rumah setiap hari. Aku jadi bodoh. Ajak aku jalan-jalan. Kalau begitu, bangunlah pagi-pagi. Kalau kamu bangun kesiangan, aku nggak akan bawa kamu. Makan malam berakhir pukul 10. Lin Yi kembali tidur selama 3 jam dan bangun pukul 1 pagi. Dengan peningkatan teknik bertani tingkat master, memetik buah menjadi jauh lebih mudah. Ia tidak menghadapi kesulitan berarti. Dalam prosesnya, gerakan Lin Yi lambat dan ringan. Setiap buah memiliki kualitas yang sangat baik. Jika rusak dan penampilannya berubah, buah tersebut tidak akan bisa dijual dengan harga yang baik. Karena itu, Lin Yi sibuk sampai pukul 4 pagi. Tak lama kemudian, Du Dahai mengendarai truknya yang panjangnya 3 meter ke rumah kaca Lin Yi. Ia memuat buah-buahan ke dalam truk dan mereka mulai melaju menuju Zonghai. Namun, Lin Yi tidak bersemangat sama sekali. Meskipun orang Zonghai kaya, mereka tidak terbelakang. Kenapa sih kita menjualnya pada mereka? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.